Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran fisik motorik pada anak. Sebelum ke materi, simak dulu video berikut ini. Untuk melatih motorik halus anak dapat dilakukan dengan cara seperti di video tersebut. Dalam video, anak sedang menjemput sedotan yang ditempelkan di meja. Dalam hal ini, kegiatan tersebut membantu melatih jari jemari anak, mengkoordinasikan mata dengan tangan, serta melatih konsentrasi anak. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian motorik halus, yaitu kemampuan mengendalikan gerakan melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi seperti gerak jari jemari dan tangan. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan dari motorik halus. Tujuannya yaitu yang pertama, mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti jari tangan. Yang kedua, mampu mengkoordinasi kecepatan tangan dan mata. Dan yang ketiga, mampu mengendalikan emosi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristiknya nih. Apa saja ya? Yang pertama, anak di umur 2 tahun sudah mampu menggenggam seluruh pensil dan digunakan hanya untuk mencoret-coret. Yang kedua, anak di umur 3 tahun mampu menjemput benda dengan jempol dan jari telunjuk tetapi masih kikuk. Dan yang ketiga, anak umur 4 tahun secara substansi sudah mengalami kemajuan dan gerakannya sudah lebih cepat bahkan cenderung ingin sempurna, namun masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi satu bangunan. Yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu anak di umur 5 tahun telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik seperti mengkoordinasikan gerakan mata dan tangan. Yang kelima, akhir masa kanak-kanak yaitu 6 tahun telah belajar bagaimana menggunakan jari jemari dan pergelangan tangan untuk menggerak-gerakan ujung pensil. Lanjut lagi ya, kali ini kita akan membahas tentang manfaatnya, apa aja ya, yaitu yang pertama, dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Yang kedua, beranjak dari kondisi helpless atau butuh bantuan pada bulan-bulan pertama kehidupannya ke kondisi yang independen. Yang ketiga, dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan motorik halus. Yang pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan perkembangan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan motorik halus pada anak. Yang pertama, scribbling stage, yang kedua, handwriting stage, dan yang ketiga, scissor stage. Yang pertama yaitu scribbling stage, yaitu tahap mencoret atau membuat goresan, di mana pada tahap ini anak mulai membuat tanda-tanda dengan menggunakan alat tulis. Pada tahap ini, anak mulai membuat coretan di kertas, dinding, atau di media lainnya. Urutan perkembangan menulis pada anak. Yang pertama, random scribbling atau tulisan anak di umur 15 sampai 2,5 tahun. Yang kedua yaitu controlled scribbling atau tulisan acak yang terkontrol 2 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga yaitu lines and patterns atau garis dan pola, yaitu anak di umur 2,5 tahun sampai 3,5 tahun. Yang keempat, pictures of object or people, yaitu di umur 3 tahun sampai 5 tahun. Yang kelima, letter on word practice, anak di umur 3 tahun sampai 5 tahun. Yang kedua, kita akan membahas tentang handwriting stage, yaitu aktivitas menyampaikan gagasan dalam bentuk goresan atau coretan yang memerlukan kemampuan motorik halus serta koordinasi mata dan tangan.
Selanjutnya kita akan membahas manfaat menulis pada anak. Yang pertama yaitu peningkatan kecerdasan, yang kedua mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, yang ketiga menumbuhkan keberanian, dan yang keempat mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Kemudian ada cara melatih kemampuan menulis pada anak. Yang pertama yaitu membiasakan memegang alat tulis seperti pensil, bolpen atau yang lainnya. Yang kedua finger painting, dan yang ketiga menulis di udara atau berangan-angan. Lanjut lagi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan anak dalam menulis. Yang pertama, faktor motorik, yang kedua faktor perilaku, yang ketiga faktor persepsi, dan yang keempat faktor memori. Lanjut di urutan ketiga yaitu scissor stick. Kegiatan menggunting adalah salah satu kegiatan motorik halus yang dapat melatih koordinasi gerakan tangan dan mata. Selanjutnya akan membahas bentuk gunting untuk anak usia dini. Ciri-ciri gunting yang baik untuk anak usia 4-5 tahun yaitu pegangan pada gunting memiliki ukuran lubang yang berbeda, di mana lubang yang atas lebih kecil dibandingkan lubang yang bawah. Lubang yang atas diposisikan untuk ibu jari dan lubang yang bawah diposisikan untuk jari tengah, jari manis, jari kelingking, dan jari telunjuk digunakan sebagai penahan di luar lubang. Untuk keamanan anak, maka dipilih bahan dari plastik dengan ujung yang tumpul. Apa sih manfaat dari menggunting itu bagi anak? Mau tahu? Yang pertama manfaatnya adalah mengembangkan kekuatan otot jari dan tangan. Yang kedua, mengembangkan sensori motor. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri anak usia dini. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk bersabar. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan ketelitian dan kreativitas. Yang keenam, mengenal berbagai macam bentuk seperti bentuk simetris, asimetris, garis lurus, dan lengkung. Lanjut lagi yuk, yaitu tahap pragunting. Yang pertama, kegiatan yang memperkuat tangan dan genggaman yang harus dimulai sejak bayi anak memungut benda-benda kecil. Yang kedua, kegiatan merobek dengan sepenuh tangan dan kegiatan merobek dengan jari. Materi selanjutnya yaitu tahap perkembangan menggunting pada anak. Tahap pertama yaitu menggunting sekitar pinggir kertas. Tahap kedua, menggunting dengan sepenuh bukan gunting. Tahap yang ketiga, membuka dan menggunting terus-menerus untuk panjang kertas. Kemudian tahap yang keempat yaitu menggunting di antara dua garis lurus. Dan tahap yang kelima, menggunting bentuk tetapi tidak pada garis. Tahap yang keenam, menggunting pada garis tebal dengan berkendali. Dan tahap yang ketujuh, menggunting bermacam-macam bentuk. Dan di akhir pembelajaran ada video tahap menggunting untuk anak. Silakan menyimak. Di materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian metodologi, yaitu kemampuan mengendalikan gerakan melalui kegiatan fisik syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi seperti gerak jari jari dan tangan. Yang kedua, tujuannya apa sih kita mempelajari motorik itu? Yaitu yang pertama, mampu mengaktifkan otot kecil seperti jari tangan. Yang kedua, mampu mengkoordinasi kecepatan tangan dan kaki. Dan yang ketiga, mampu mengendalikan emosi. Terus kita akan
3 tahun, mampu menjemput benda dengan jempol dan jari telunjuk tetapi masih kikuk. Dan yang ketiga, di umur 4 tahun secara substansi sudah mengalami kemajuan dan gerakannya sudah lebih cepat, bahkan cenderung ingin sempurna, namun masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi satu bangunan.